Oke, perkenalkan nama saya Diki Abdi Nurullah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hoblinardo Simanulang tentang apa yang akan distrategikannya dalam pembelajaran untuk di masa depan sebagai seorang guru. Silakan Bapak Oblin. Oke, terima kasih kepada Bapak Diki. Perkenalkan nama saya Insinyur Hoblinardo Simanulang. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Istanbul 2022. Di sini yang menjadi tugas saya yaitu membuat inovasi dan strategi pembelajaran sejarah. Oke, sebelum itu tolong Bapak Diki saya share screen dulu. Oke, silakan dimulai Bapak Oblin. Oke, sebelum kita memulai ke dalam strategi dan inovasi pembelajaran, ada baiknya kita mengerti apa itu strategi dan inovasi pembelajaran. Next, Diki. Ya, strategi. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Sedangkan inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif, dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif terhadap siswa. Next. Adapun topik yang saya bahas di sini yaitu satu, A, strategi apa yang saya buat untuk mengajar, B, inovasi yang akan saya kembangkan untuk pelajaran sejarah di masa yang akan datang. Next, A, strategi yang akan saya buat yaitu next Diki. Satu, penggunaan proyektor. Strategi pertama yang saya lakukan yaitu menggunakan media proyektor sebagai alat bantu dalam memaparkan materi kepada peserta didik. Dengan penggunaan proyektor ini, kita menyampaikan materi kepada siswa yaitu berbasis dengan PPT materi yang akan disampaikan menggunakan media proyektor, di mana masih siswa tidak terfokus pada buku dan pembelajaran mungkin akan lebih menyenangkan. Next, yang kedua berbasis peta konsep. Strategi kedua yaitu belajar dengan berbasis peta konsep. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu belajar dengan baik dan bisa menuangkan isi pikirnya dalam peta konsep tersebut. Dalam hal ini, siswa diharapkan bisa menuangkan isi-isi pikirannya ke dalam sebuah peta konsep yang akan yang merupakan eh, pembelajaran yang lebih mungkin akan lebih baik. Oke, next. B, inovasi yang akan saya kembangkan ada tiga, yaitu next Diki, yaitu satu, penggunaan PPT saat mengajar. Saat mengajar di kelas, penggunaan PPT sebagai bahan ajar akan lebih efisien dan siswa lebih mudah paham tentang materi yang akan dibahas. Ya, dengan menggunakan bahan ajar seperti PPT, siswa akan lebih paham, lebih mudah mengerti apa yang akan materi apa yang akan dibahas dan akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Next, dua, menayangkan film sejarah. Dengan menayangkan film-film bersejarah, siswa juga dapat belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Dengan menggunakan film sejarah, ya siswa-siswa akan lebih lebih
seperti ikut terjun, seperti ikut ikut apa ya namanya, lebih pahamlah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya, menayangkan film sejarah ini juga kita lakukan sekali sebulan, itu pada akhir bulan. Ya, next. 3, menggunakan modul interaktif. Penggunaan modul ini juga sangat baik dilakukan untuk pembelajaran sejarah. Dengan adanya modul, pemahaman siswa akan lebih banyak karena materi yang siswa terima sudah luas. Ya, dengan menggunakan modul interaktif ini, siswa tidak hanya belajar lagi dari buku, melainkan sudah ada modul untuk menambah wawasan mereka. Oke, next, Diki. Ya, begitulah inovasi dan strategi yang akan saya buat sebagai calon guru. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Diki. Ya, terima kasih Pak Oben atas penjelasannya tentang inovasi strategi pembelajaran Anda. Oke. Dan di sini saya Oke, silakan Pak Bapak Oblin. Diki. Oke, Bapak Diki. Kan kita ini membuat strategi dan inovasi pembelajaran sejarah secara individu, ya kan. Oke, silakan Bapak Diki membuat strategi apa dan inovasi apa yang akan Bapak Diki kembangkan dalam pembelajaran sejarah ke depannya. Oke, saya serahkan kepada Bapak Diki. Oke, terima kasih Bapak Oblin. Saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengajar nanti di masa depan. Oke, secara secara inovatif. Nah, nampak Bapak Oblin. Ya, nampak-nampak. Oke, di sini kita tahu kan berstrategi mengajar yang mengasihkan gitu, yang tidak membuat bosan para muridnya. Atau kita bisa mengubah pola pikir anak itu. Saya mengajar akan secara retorika gitu, cara menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang logis ya. Nah, di sini kita next kan. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita pahami terlebih dahulu masalahnya ya kan. Biasanya ada banyak sekali permasalahan para remaja ini atau anak-anak yang dalam kendala belajar. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa permasalahan mereka sehingga mereka malas belajar gitu. Permasalahan mulai dari karakter hingga sampai sudut pandang pemikirannya tentang metode belajar gitu. Karena dari permasalahan kita akan mencari solusinya ya kan. Silakan Bapak Obin di on cam. Ya, maaf maaf tadi ada apa? Kendala dikit. Oke, silakan Oke. dilanjut Bapak. Nah, di sini ada kuncinya. Jadilah guru yang menyenangkan dan tidak kaku serta membosankan. Tidak kaku maksudnya tidak mengajar hanya secara formal atau hanya melakukan tugas-tugas dari pemerintah sebagai seorang guru gitu. Dalam ada UU ITE-nya. Nah, jadilah guru yang menyesuaikan perkembangan zaman, pahami permasalahan yang ada pada saat zaman Anda mengajar. Pahami apa konflik-konflik pada zaman tersebut. Kerap kali pada suatu semisalnya mental di mana anak dulu PS sekarang itu sangatlah berbeda. Di mana mental anak zaman dulu itu eh, misalnya dikasih rotan dengan guru, dia biasa-biasa saja. Kalau mental anak zaman sekarang dipukul misalnya sama tali pinggang saja sudah langsung ibarat dramatis gitu. Jadi bersabarlah dan buat hal-hal yang menarik untuk membuat anak didik Anda agar tertarik terhadap apa yang Anda sampaikan, pembelajarannya. Nah, jangan terfokus pada materi
pembelajaran. Jadi fokuslah pada anak didik itu. Fokus kepada anak didik itu bisa membuatnya tertarik. Kita harus fokus. Nah, next mana? Oke, nah di sini ketika ada jawaban-jawaban yang aneh, pertanyaan-pertanyaan aneh pasti Anda menjengkelkan. Misalnya, Pak, mengapa manusia itu tidak bisa hidup di Bikini Bottom di tempat SpongeBob gitu? Nah, ada lagi yang bertanya yang aneh. Pak, apakah Titan bisa menjadi pengganti hewan kurban? Nah, pertanyaan itu kadang kita bisa menjengkelkan ya kan? Nah, dari jawab pertanyaan setiap anak didik tanpa harus sesuai pembahasan. Jadi sebisa mungkin walaupun pertanyaan itu menjengkelkan, kita harus bisa menjawabnya. Mungkin akan terasa menjengkelkan ketika menemui anak remaja yang suka bertanya hal-hal aneh, tapi sebaliknya Anda jangan mengabaikan atau mengancamnya, tapi jawablah sebisa mungkin karena itu adalah aksi dari sang pelajar. Dan jawaban kita adalah reaksi. Jadi aksi dan reaksi itu bersatu untuk mewujudkan pembelajaran itu. Dan itu merupakan potensi untuk melatih mental dan public speaking sang anak. Jadi mental kita kebiasaan karena malas menjawab, jadi itu bisa berakibat fatal terhadap mental sang anak. Jadi anak-anak itu malas bertanya ketika guru me- mem- menanyakan, ada yang bertanya. Nah, satu kelas itu diam. Nah, disitulah permasalahannya yang dari awal ini dia. Tidak, dari awal guru itu tidak mau menjawab pertanyaan sehingga ketika guru membilang apakah ada pertanyaan, jawaban sang anak tidak ada. Nah, di situ permasalahannya. Dan melatih mental dan public speaking sang anak dan agar sang peserta didik terbiasa saling berinteraksi dengan kita. Jadi tidak kaku dalam interaksi antara peserta didik. Jadi pembelajaran itu hilangkanlah kalau di perkembangan zaman kita tidaknya hilangkanlah rasa-rasa segan antar untuk mencari ilmu pengetahuan karena ilmu itu terbuka gitu. Silakan on cam Bapak Hoblin. Oke, yang ke berapa tadi? Nah, yang ke selanjutnya adalah ubah pemikiran anak didik agar memakai logika atau akal sehat. Jadi, ada sebuah hal yang mampu membuat sumber daya manusia itu maju. Hal itu bukanlah teknologi ataupun lain-lain gitu. Melainkan pada saat zaman dulu ketika manusia menghilangkan unsur mitos, beralih kepada logos atau logika. Pada saat mencari pembelajaran pada masa itulah, manusia akan tertarik dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ketika logika, ketika manusia berpikir kritis atau logika, dia disitulah akan menariknya ilmu-ilmu itu. Jadi ingin menguasai semua ilmu itu ketika manusia sudah kritis. Jadi ketika kita berhasil mempengaruhi anak didik kita menjadi kritis, maka akan bermunculanlah ilmuwan-ilmuwan baru atau generasi penerus kita gitu loh. Nah, dan selanjutnya, nah, gunakan media dan ajarkan mereka mengelola informasi yang mereka dapatkan dari media. Kita ajarkan di zaman modern ini beda dari zaman dahulu. Di zaman modern ini akan banyak bermunculan hoaks atau informasi yang menyimpang. Maka dari itu kita akan mengajarkan peserta didik kita untuk mengelola dan mengendalikan informasi yang dari media itu dengan baik. Seperti, seperti misalnya zaman nenek moyang kita, zaman nenek kita, zaman nenek moyang. Mereka ingin mengetahui sesuatu itu, maka mereka itu berusaha untuk mencari informasi melalui buku atau koran atau lain-lain gitu atau ke perpustakaan. Nah, beda dengan sekarang. Dulu mereka itu mencari sehingga mereka itu mendapatkan dasar metode untuk berilmu. Dapat dasarnya metode untuk berilmu dan
mengelola ilmu itu. Namun di masa kini justru generasi kita yang disuguhi informasi-informasi misalnya dari YouTube, Instagram, atau apapun itu. Dengan melalui algoritma yang telah mereka buat. Jadi pemikiran kita itu dipengaruhi oleh sebuah media gitu. Paham kan? Jadi kemalasan itu bisa dipengaruhi oleh media. Oke, yang selanjutnya kita jadi guru itu harus kita menghilangkan sikap emosi dan egoisme. Jadi jangan pernah membawa masalah pribadi kita atau melampiaskannya ke dalam pengajaran. Kalau kita lagi bermasalah misalnya, entah kau putus sama pacar, Blin, misalnya kan, Blin. Nah, kau emosi, pada saat kau ngajar jangan kau lampiaskan masalahmu yang diputusi sama pacar ke dalam pembelajaran interaksi antar kau dan peserta didikmu. Itu karena itu adalah egois namanya. Karena itu adalah sifat egois dan tidak akan mendapat keberkahan serta itu membuat Anda semakin menjadi guru yang tidak disenangi dan bisa mengancam reputasi Anda gitu. Nah, jadilah guru yang humoris karena humoris ini adalah sifat orang cerdas. Orang cerdas ini dia selalu humoris karena humoris itu adalah unsur dari kecerdasan. Misalnya seorang humoris itu memikirkan apa agar bisa membuat orang lain ketawa. Jadi janganlah terlalu serius dan jangan juga terlalu bercanda. Mungkin murid atau peserta didik sangat tertekan dengan tugas dari guru-guru lain. Misalnya tugas dari guru-guru lain, peserta didik itu kan banyak tugas. Jadi hiburlah, kita hibur mereka dengan candaan yang bersifat kritis. Tapi candaannya bersifat kritis, bukan bersifat hanya untuk sementara ketawa lalu melupakan segalanya. Silakan on cam Hoblin. Nah, kemudian membuat bahan candaan juga memerlukan kecerdasan intelektual. Kau jadi banyak-banyaklah kau mencari referensi atas itu agar percandaanmu itu bersifat kritis. Nah, jadi kita lihat itu para stand up comedy itu rata-rata orang yang berpendidikan kan? Dan jangan terlalu banyak bercanda karena itu bisa membuat kita kesulitan untuk menemukan ide baru. Karena buntu jadinya otak kita. Nah, terima kasih. Jadilah guru yang berkontribusi mengembangkan peradaban ini. Subhanallah. Semoga Hoblin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Bapak Hoblin. Oke, terima kasih buat dosen pengampu kita. Siapa, Blin? Ya, untuk Bapak Ricu Sidik. Ya, terima kasih atas tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kami dan semoga sehat selalu dan kami Amin. izin pamit. Oke, terima kasih, Pak.